Apa sih yang harus dilakukan pertama ketika memiliki keinginan untuk membuka usaha kuliner? Oke, nomor satu produk yang ngangenin dulu. Itu sih nomor satu, produk yang benar-benar enak, ngangenin Ya. gitu. Jadi bukan hanya sebatas enak, tapi lebih dari itu gitu. Halo guys, jumpa lagi kita di Siasat Bisnis. Kali ini kita akan membahas bagaimana memulai usaha kuliner, khususnya bagi yang masih punya ide, bagi pemula. Dan kali ini di samping saya sudah ada Kang Teguh. Ya. Beliau ini adalah pemilik dari salah satu restoran di Bogor. Mungkin nanti Kang Teguh bisa langsung cerita Pak, bisnisnya apa nih Pak? Silakan Pak. Halo, saya Teguh. Saya pemilik dari Saung Pak Ewok di Bogor. Dulu namanya Sop Buah Pak Ewok. Ya. Saya yakin netizen sudah familiar dengan brand Saung Pak Ewok ya. Ya. Oke. Nah, Saung Pak Ewok itu spesifikasinya apa nih? Menu andalannya? Menu andalan sop buah. Sop buah. Ya, sop buah. Terus kemudian jajanan-jajanan khas Bandung, batagor, somai, seperti itu. Jawa Barat. Ya. Kita akan bahas mengenai topik bagaimana memulai usaha kuliner. Ya. Saya yakin di antara netizen banyak yang memiliki impian ingin membuka usaha kuliner, tapi bingung harus memulai dari mana. Nah, mungkin Kang Teguh bisa membantu netizen. Apa sih yang harus dilakukan pertama ketika memiliki keinginan untuk membuka usaha kuliner? Oke, menurut saya nih Pak, ini pendapat pribadi saya sih, nomor satu produk yang ngangenin dulu. Itu sih, nomor satu produk yang benar-benar enak, ngangenin, Ya. gitu. Jadi bukan hanya sebatas enak, tapi lebih dari itu. Gitu. Ada unsur ngangeninnya yang nagih, nah itu. Nah, terus kemudian yang kedua, nama yang unik. Nah, itu nama yang unik bikin orang jadi penasaran, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini opsional, tapi kalau mau cepet rame, tempat yang strategis. Oke, Kalau mau cepat itu pakai itu. Tapi itu opsional, artinya banyak tempat makanan kuliner yang belusukan juga tetap ramai, tapi mungkin perlu didukung dengan marketing yang lain, atau melalui sosial media atau apa gitu, atau secara organik pun dia bisa, tapi mungkin agak lebih lama. Gitu sih. Jadi tadi menyinggung dua hal, Ya. produknya dan juga brand ya. Ya, nama yang unik. Nah, tapi kan ketika kita memulai sama sekali baru, biasanya bingung nih, apa dulu nih kan? Misalnya saya sebagai pegawai pengen menambah pendapatan, Ya. suruh istri saya misalnya di rumah masak, Ya. masak jualan apa? Saya nggak bisa ini, bisanya hanya ini. Nah, itu gimana? Untuk orang yang memiliki keinginan kuat, tapi secara skill terbatas atau secara modal terbatas. Oke, kalau usaha kuliner sebetulnya nggak harus mensyaratkan si pengusahanya itu bisa masak, karena saya sendiri nggak bisa masak sebetulnya gitu. Lebih ke passion untuk misalnya senang makan. Nah, kalau saya senangnya makan dan saya suka dengan makanan yang ngangenin misalnya gitu ya. Nah, itu yang saya ajak kerjasama, karena di sop buah pun ini kan bukan saya yang bikin sop buah. Saya lagi di Bandung main ketemu Pak Ewok, kok buat saya ini enak, dan kemudian brandingnya belum terbangun dengan baik gitu. Akhirnya saya bantu bikin branding yang bagus, daftarkan ke Haki supaya lebih aman. Ya terjadilah sampai saat ini gitu. Jadi poinnya lebih nggak harus membatasi diri dengan gue nggak bisa masak, enggak gitu, seperti itu. Jadi berawal dari passion ya. Passion dulu. Tukang makan, pengen jadi menghasilkan gitu ya. Iya. Oh gitu. Cara bisa dicari dengan sendirinya. Macam-macam Pak. Gitu. Kalau misalnya yang rumahan, sekarang udah makin banyak ya open PO seperti itu dari rumahan, udah banyak banget caranya. Jadi mungkin lebih gampang daripada saya dulu memulai di
15 tahun yang lalu gitu, Ya. nggak ada sosial media, percetakan juga nggak ada, seperti itu. Nah, seringkali orang yang akan memulai bisnis itu pasti berpikirnya modalnya berapa, seringkali, dan itu menjadi jebakan, Ya. sehingga nggak jalan-jalan. Ya. Nah, waktu itu problemnya seperti itu nggak? Ya, tapi saya nggak membuat itu menjadi halangan, gitu. Jadi mulai dengan apa adanya, jangan tunggu sempurna, mulai aja dulu, Ya. sempurnakan sambil jalan, kayak gitu. Dulu saya nggak kepikiran harus modal hitung itu nggak kepikiran uangnya ada berapa, bikin gerobak berapa, ya udah bikin aja dulu gerobak, duitnya ada segini, udah bikin aja dulu, gitu. Bahkan sampai hari H mau mulai, saya ingat banget itu habis asar. Saya lupa tanggalnya, tapi saya ingatnya adalah mau mulai aja udah siap mulai, gerobaknya lupa di stikerin. Nah, Itu saking udah mulai aja dulu gitu. Ya itu mudah kok Pak. Kalau misalnya dipikirkan harus sempurna dulu, kita nggak mulai. jadi Gitu. punya keinginan, lakukan. Lakukan aja. Nanti itu menyusul Yes. secara bertahap. Ya. Oke. Nah, ada problem lain kalau kita menggunakan teori ekonomi, misalnya mengenai pakai metode 5M itu ya, man, kemudian money, mesin, method, materia, dan yang terakhir belakangan menggunakan 1I, information. Nah, kalau pengalaman Kang Teguh, kira-kira dari 5M dan 1I itu yang mana, faktor yang mana yang memicu sehingga oke, saya putuskan ini? Kalau saya sih lebih ke produk satu. Nomor satu sih buat saya itu tetap nomor satu produk. Yang kedua juga orang itu perlu ya, karena saya nggak mau mulainya waktu awal pun saya mulainya nggak saya langsung Pak. Yeah. Yang jual gerobakan tetap ada orang gitu, karena perlunya kita juga tetap ada orang yang kerjaan supaya kita tuh bisa melihat dari helikopter view gitu. Jadi kita tetap terjun, tapi kita juga nggak fokus di masalah teknis gitu. Kita tahu teknis, tapi kita jadi bisa cepat untuk memperbaiki apa hal yang perlu diperbaiki itu lebih cepat daripada kita benar-benar kerjain semuanya sendiri. Tapi itu ada stepnya sih, nggak langsung dengan banyak orang gitu, nggak juga, tergantung dari nanti perkembangannya seperti apa, nanti nambah karyawan, tambah lagi kurang, tambah lagi, seperti itu sih. Oke, jadi poin pertama, mulailah Mulai. apapun situasinya. Ya. Karena untuk mencapai tangga yang paling puncak itu Yes. percuma, nggak akan terjadi kalau langkah pertama nggak Yes, mulai. betul. Oke. Nah, yang berikutnya adalah berapa sih besaran modal yang diperlukan? Ini orang umum pasti bicara uang ya. Apalagi di situasi pandemi sekarang, di mana yang punya pekerjaan pun terancam untuk di PHK. Modalnya berapa dan baliknya berapa lama? Biasanya itu di pikiran orang gitu ya. Oke. Satu, jangan pikirkan ke situ Pak. Oke. Contoh kasus bukan saya ya, karena kalau kita ngitung ke situ nggak mulai pasti banyak ketakutannya. Terus BEP-nya berapa lama? Nanti juga takut gitu ya. Jadi waktu awal mulai ya mulai aja gitu. Ada uangnya berapa, bisa bikin apa, udah mulai aja. Dan tidak dihitung dengan BEP karena saya pernah pada saat sop buah ini udah mulai jalan gitu ya, saya buka usaha baru, saya hitung-hitung. Nah, di bulan ketiga atau di bulan ke-6 itu nggak bagus, saya matiin. Nah, itu saya pikir itu efek dihitung-hitung sebetulnya gitu. Kurang, jadi malah kita tuh kurang tekun untuk ngejalaninnya gitu. Kalau dihitung-hitung Pak, sop buah pertama kali terjual hari pertama itu laku 1. Terus karyawan udah langsung 2. Gitu kan. Kalau saya mungkin udah langsung udah semangat. Itu kan itu udah semangat gitu. Itu lama, proses itu lama lah, sekitar mungkin 2-3 bulan itu selalu seperti itu, laku 2, sisa buah masih banyak. Ya kalau dihitung-hitung pasti udah nggak ada sampai sekarang tuh Pak. Gitu maksud saya itu. Jadi netizen yang mau mulailah gitu. Jangan dihitung-hitung harus BEP berapa, enggak.
mulai aja dulu. Ya. Itu develop terus produk yang ngangenin, karena begitu produk yang ngangenin, otomatis orang juga pengen lagi kan. Seperti itu sih Pak. Nah, mungkin netizen bantah nih, Kang Teguh kan mungkin modalnya lumayan, walaupun hari pertama laku 1, dia masih bisa makan gitu ya. Nah, bagaimana ini mengkanter opini ini? Atau jangan-jangan ada sisi lain, mungkin sisi spiritualitas atau apa gitu? Waktu dulu mulai, kalau nggak salah bikin gerobak tuh 2,5 juta atau 1,5 juta gitu dulu ya mulainya. Terus kemudian sisi spiritualitas itu karena waktu saya mulai usaha sop buah itu sama Pak Ewok itu hanya spiritnya hanya gini aja sih. Saya pengen sop buah Pak Ewok itu dikenal orang, brandnya sama seperti orang melihat logo Kentucky. Ya, oke. Saya hanya seperti itu aja gitu. Kok sayang ya, tempatnya rame, sederhana tapi rame, dan kayaknya mudah ditiru dan orang nggak ngerti ini sop buah apa sih namanya gitu. Itu satu. Yang kedua, waktu mulai sama bapak itu, bapak ngingetin saya cuma 2. Mudah-mudahan ada Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki buat anak-anak, maksudnya karyawan. Yang kedua, jangan lupa sedekah tiap hari gitu. Jadi sedekahnya dari omset Pak, nggak ngitung-ngitungan profitnya berapa gitu. Jadi dapat 100.000 ya udah potong misalnya 20.000 atau 10.000, itu dulu masih pakai kaleng gitu kan, kaleng kongguan atau apa, masukin ke situ kayak gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu hal yang membuat teamwork di Pak Ewok, di saung Pak Ewok itu menjadi kuat, karena antara leader sama bos dengan bawahan tuh melihat susah sama-sama, senang sama-sama kali ya. Gitu. Oke, jadi itu ya guys, kalau Anda punya keinginan untuk memulai bisnis, khususnya bisnis kuliner, mulailah. Ya, mulai. Hal yang pertama, pikirkan produk yang tidak hanya enak tapi ngangenin. Tuh. Gitu. Karena kalau hanya enak, orang belum tentu balik ya. Tuh. Gitu. Karena enak itu udah tanggung jawab Pak. Maksudnya namanya jual makanan, ya harus enak gitu kan. Iya. Cuman yang perlu kita bikin tuh lebih ngangenin. Yes. Nah, waktu awalnya gimana itu? Kan kita untuk yang pendatang baru, gimana supaya orang tahu ini enak dan ngangenin? Apa pakai survei kecil-kecilan atau gimana? Ya, kalau saya kan karena Pak Ewok emang udah tervalidasi ramai, saya sudah tidak perlu lagi itu, udah shortcut lah. Nah kalau teman-teman yang mulainya dari nol sendiri, nggak kolaborasi dengan orang lain gitu ya, produknya sendiri, ada namanya uji ngangenin. Nah uji ngangenin itu jangan pakai merek. Misalnya Bapak bikin kue gitu ya, taruh aja di plating, misalnya ada kumpul-kumpul sama teman-teman gitu ya. Terus misalnya bikinnya ada beberapa varian nih, taruh aja udah, potong-potong, udah lepasin aja, diemin aja. Nanti lihat mana kue mana yang paling sisa sedikit. Hanya seperti itu sih kan. Tapi kenapa nggak pakai merek supaya tidak ada asumsi? Gitu. Jadi emang pure benar-benar seperti dan itu. membuat orang penasaran dan bertanya-tanya. Betul, pengen tahu seperti itu. Kalau misal mau kirim sampel pun misalnya ke siapa gitu, kirim aja udah. Jangan tanya gimana, enak nggak? Jangan. Gitu. Lihat aja. Nanti kalau emang ngangenin enak, itu nyeplos kok. Pasti lu bikin di mana nih? Beli di mana nih? Biasanya gitu. Nah, itu salah satu trik untuk uji ngangenin. Dan ngirim pun jangan pakai brand dulu. Polosan aja dulu. Ada enaknya apa nih? Gitu. Itu salah satunya. Ya. Nah, sekarang bicara risiko. Setiap orang ingin memulai bisnis, khususnya di kuliner, selain mikirin yang indah-indah, untung apa segala macam, pasti mikirin risiko. Dan itu yang menghambat kita juga jalan ya. Karena terlalu banyak, wah gimana nih, analisa risikonya terlalu jelimet gitu. Nah, yang sederhana saja, kira-kira kalau kita memulai bisnis kuliner dari nol supaya orang nggak kaget, kira-kira apa risiko pertama dan yang paling berat? Paling berat makanan nggak laku sih Pak. Ya. Terus oke lah, nimbang resiko pada saat mau mulai, sesuaikan aja. Misalnya Bapak punya uang 100 juta mau mulai misal gitu. Aduh,
takut nggak ya gue kehilangan 100 juta, itu sih sebetulnya resikonya. Oh, gue masih bisa deh kalau misalnya kehilangan 20 juta, ya udah mulailah dengan 20 juta. Itu sih sederhana gitu. Jadi menakar resikonya sederhana itu aja gitu. Gue siap nggak ya kalau kehilangan 600 juta? Ya kalau nggak siap jangan. Sama seperti halnya kita investasi gitu ya. Investasi misalnya ada janjiin, wow bagus atau seperti, tetap sebetulnya ada risiko kan. Cuman mungkin kita udah lihatnya, wah ini pasti bakal benar, padahal nggak juga gitu kan. Jadi investasi ekuivalen dengan risiko. Betul. Jadi kalau pengen risikonya kecil ya investasinya juga kecilin aja dulu, nggak apa-apa. Mulai, yang penting mulainya itu, mulainya dari situ kecil aja dulu, nggak masalah. Nanti produknya bagus, responnya bagus, nanti makin gede kok Pak. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Kang Teguh, kenapa memilih bisnis kuliner, tidak memilih bisnis lain? Saya pertama kali memang senang makan. Yang kedua, buat saya bisnis ini emang ya buat saya nyaman aja. Dan kenapa saya milih bisnis? Karena saya merasa saya pengen punya kebebasan gitu Pak. Nggak ada bos, nggak ada yang di atas saya lagi gitu. Yang kantor suka-suka gitu. Seperti itu. Pokoknya nggak ada yang menekan lah ya gitu. Jadi itu tergantung dari kita seperti itu. Beda dengan pelayan PT ya. Jadi intinya ternyata memang motivasi. Ya. Motivasi memulai bisnis itu karena apa? Tadi Kang Teguh memulai karena suka makan dan juga dilatar belakangi oleh tantangan. Gimana caranya mengembangkan Pak Ewok yang sudah oke menjadi lebih oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tadi adaptif terhadap situasi yang berkembang. Karena kita tahu bahwa bisnis itu fluktuatif ya, gitu, dan harus tahan guncangan ya. Betul. Gitu. Kalau pandemi berpengaruh besar. Oh berpengaruh. Kita kemarin tutup hampir 3 bulan ya. 3 bulan, terus ya nggak ada pemasukan. Tapi retribusi bayar. Sewa masih tetap bayar. Terus ya dihadapin aja lah. Pasti semua ada rezekinya sih. Ada takarannya gitu. Nggak usah takut dengan itu. Itu bahkan menurut saya sih dengan adanya pandemi ataupun krisis itu sebetulnya celah untuk memulai usaha. Kalau yang bisa jeli melihat, sebetulnya justru kesempatan, karena yang lain pada tumbang nih gitu kan. Yang satu bisa masuk merintis sebetulnya gitu. Jadi persaingannya malah bisa dimulai start lebih awal. Gitu, Pak. Oke, yang terakhir mungkin Kang Teguh punya pesan-pesan untuk netizen yang mulai berpikir bagaimana menambah pendapatan, atau memang Anda sedang dilanda krisis dan ingin menyelamatkan ekonomi keluarga. Oke. Yang nomor satu, mulai aja. Terus kemudian kalau nggak ngerti produknya, bisa dengan cara kolaborasi dengan orang lain seperti itu. Jadi nggak harus punya produk sendiri, harus ngulik sendiri, nggak harus seperti itu. Bisa dari produk lain, usaha yang lain misalnya gitu ya. Ada tukang somai yang enak, dibantuin, dijadiin jualan gitu, itu nggak masalah. Terus channelnya sekarang banyak banget ya, nggak offline gitu kan, online banyak banget, cuma modal 100 HP, seperti itu udah bisa. Terus kemudian kirim-kirim ke luar kota sekarang sangat mudah sekali dengan vakum pun sekarang alatnya murah, nggak vakum pun asal frozennya benar-benar beku, itu masih bisa dikirim keluar kota seperti itu Pak. Yang penting mulai aja dulu. Oke guys, itulah tips dan trik bagaimana memulai bisnis, terutama bisnis kuliner. Bagi Anda yang ingin memulai, selamat memulai. Jangan pernah berpikir gagal, tetap semangat. Yes. Terima kasih. Thank you, Pak.